Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niawati Genar. Saya mahasiswi jurusan Biologi Universitas Negeri Manado. Saat ini kita akan mempelajari spermatopita atau tumbuhan biji. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu: yang pertama, dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan spermatopita. Yang kedua, dapat menjelaskan pengelompokan tumbuhan spermatopita. Yang ketiga, dapat menjelaskan perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Yang keempat, dapat menjelaskan reproduksi spermatopita. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan peranan spermatopita bagi kehidupan di bumi. Apa yang dimaksud dengan spermatopita atau tumbuhan biji? Spermatopita merupakan anggota pelantai sejati dan menghasilkan biji. Alat perkembangbiakannya tampak jelas. Tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Ciri-ciri umum spermatopita yaitu: yang pertama, mempunyai ciri khas yaitu berupa organ biji. Biji digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, merupakan tumbuhan kormus sejati karena tubuhnya sudah dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Selain itu, memiliki organ pelengkap lainnya berupa bunga dan buah. Yang ketiga, memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem. Dan yang keempat, semua anggotanya berkembang biak secara vegetatif dan secara generatif. Tumbuhan berbiji digolongkan menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, gimnospermae. Gimnospermae adalah golongan tumbuhan yang menghasilkan biji dalam keadaan tertutup oleh daging buah atau karpel. Tumbuhan berbiji terbuka yang hingga kini masih dapat ditemukan ada 4 divisi. Yang pertama, konifera, contohnya pinus. Yang kedua, Cycadopita, contohnya Pakis haji. Yang ketiga, Ginkgopita, contohnya ginkgo. Dan yang terakhir, Gnetopita, contohnya melinjo. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Nah, angiospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya terbungkus atau dilindungi oleh daging buah atau karpel. Angiospermae dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil dan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Contoh dari tumbuhan dikotil yaitu cengkih, dan untuk monokotil contohnya kunyit. Ini adalah perbedaan struktur tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada bagian atas adalah struktur dari tumbuhan monokotil dan bagian bawahnya adalah struktur tumbuhan dikotil. Kita masuk pada reproduksi spermatopita. Reproduksi spermatopita ada 2, yaitu generatif dan vegetatif. Yang pertama, generatif. Proses reproduksi generatif
dilakukan dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, kemudian penyerbukan atau polinasi, lalu terjadi peleburan gamet jantan dan betina atau fertilisasi yang akan menghasilkan embrio. Kemudian, reproduksi vegetatif dilakukan dengan organ-organ vegetatif seperti tunas, rizoa, dan solon. Nah, ini salah satu contoh siklus hidup Gymnospermae, yaitu tanaman pinus. Kemudian ini salah satu contoh dari siklus hidup tanaman Angiospermae. Nah, peranan spermatopita adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai makanan pokok, contohnya gandum, jagung, padi, dan sagu. Yang kedua, dijadikan sayuran, contohnya kacang, tomat, kol, wortel, dan kentang. Yang ketiga, sebagai bahan dasar pakaian, contohnya rami dan kapas. Dan yang keempat, untuk bahan bangunan, contohnya seperti kayu jati. Kita masuk pada salah satu contoh tumbuhan biji dikotil, yaitu tanaman cengkih. Tanaman cengkih atau Syzygium aromaticum merupakan tanaman perkebunan tropis dengan famili Myrtaceae. Klasifikasi dari tanaman cengkih yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, dan spesies Syzygium aromaticum L. Bagian akar cengkih. Ini adalah salah satu contoh gambar dari akar cengkih, di mana sistem akar pada tanaman cengkih ialah akar tunggang. Kemudian kita masuk pada bagian batang cengkih. Panjang batang cengkih dapat mencapai 10-15 meter. Permukaan batangnya kasar, berbentuk bulat, dan memiliki cabang-cabang yang dipenuhi banyak ranting. Kemudian, bagian daun cengkih. Tanaman cengkih memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun dan helaian daun. Bisa kita lihat contoh pada gambar yang ada di sini. Hanya ada tangkai daun dan helaian daun. Nah, ini adalah hasil analisis mikroskopis daun cengkih dengan menggunakan bantuan dari mikroskop Hyrox. Kita masuk pada bagian buah cengkih. Nah, di sini bagian buah cengkih seperti pada gambar, ada bagian buah dan ada bagian tangkai. Ini adalah analisis mikroskopis buah cengkih. Nah, untuk bagian bunga cengkih merupakan bunga majemuk tak terbatas malai rata, muncul pada ujung ranting daun dengan tangkai pendek.
Kemudian bagian biji cengkih. Biji berwarna coklat berukuran diameter kira-kira 4 mm. Nah, kita masuk pada kandungan dan manfaat tanaman cengkih. Yang pertama, mengandung minyak atsiri mulai dari akar, batang, daun, sampai bunga. Yang kedua, minyak atsiri pada cengkih memiliki aktivitas antibakteri terhadap berbagai jenis mikroba, salah satunya Escherichia coli. Dan yang ketiga, ekstrak cengkih juga terbukti dapat menghambat proses replikasi virus hepatitis C melalui metode in vitro. Nah, sekian pembelajaran kita tentang spermatopita atau tumbuhan biji. Terima kasih.